Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur hari ini kembali kita bisa beribadah bersama. Meskipun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita beribadah, ada baiknya kita memperhatikan beberapa hal apa yang harus kita lakukan ketika kita mengadakan ibadah di rumah. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mari kita mengajak semua anggota keluarga kita untuk bersama-sama beribadah. Mungkin ada ama, ada akong, ada suami, istri, anak-anak atau cucu kita. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mengajak mereka beribadah bersama di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Berpakaianlah yang rapi sebagaimana selayaknya ketika kita datang ke gereja untuk beribadah. Karena kita tahu ketika kita beribadah di rumah pun Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Dan ketika kita mau ibadah, persiapkanlah diri dengan baik. Alkitab, catatan, atau hal apapun yang perlu kita bawa, persiapkan ketika kita beribadah. Dan ingat satu hal, hindari semua hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita ketika kita beribadah. Misalnya HP kita bisa kita silent-kan atau juga kita off-kan ketika kita beribadah. Dan kita harus mengingat bahwa ibadah adalah hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu kita harus hormat dengan sikap hormat dan juga menghargai Tuhan ketika kita beribadah. Dan ketika kita beribadah, itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita beribadah di rumah pun, kita bukan hanya sekedar menonton, tapi kita ikut bersama melakukan. Kita boleh bernyanyi bersama memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita tidak sambil makan atau sambil tiduran atau juga sambil ngobrol dengan anggota keluarga kita. Ingatlah, meskipun kita beribadah di rumah, tetapi Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.大家请站立。 Jemaat kami undang untuk berdiri. 我的心啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的也要称颂他的圣名。我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠，他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。阿门。 Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Mari kita sama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat yang kelima. 请听上帝的话，从诗篇86篇第5节。主啊，你本为良善，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱，是给凡求告你的人。Sebab Engkau ya Tuhan
baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mau mengucap syukur, berterima kasih pada pagi hari ini ketika kami datang ke hadapan Tuhan. Kami membawa segala dosa, kesalahan yang telah kami lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak. Kami mohon Tuhan mengampunkan kami ya Bapa, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang sungguh sangat ramah baik.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang telah Kau berikan pada kami. Sehingga pada sampai saat ini Tuhan, sampai detik ini, kami masih berkesempatan Tuhan, untuk boleh datang ke hadapan-Mu, boleh bersujud di hadapan-Mu, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiada terhingga Tuhan anugerah yang Kau berikan pada kami. Kau berikan pada kami keamanan, Kau berikan pada kami kesehatan, Kau berikan kepada kami keselamatan Tuhan, sehingga hidup kami berkenan bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Ibadah hari ini Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Kaulah yang beracara di dalamnya Tuhan. Berikan kami roh pengertian-Mu Tuhan, sehingga firman yang disampaikan boleh kami mengerti. Kau urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga Bapa, kami memperoleh kasih karunia-Mu Tuhan. Kami memperoleh berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Dan kami pulang dengan sukacita Tuhan. Melaksanakan setiap yang Kau berikan pada kami dalam kehidupan kami. Sehingga Bapa, sepanjang hidup kami sampai akhir hayat nanti Tuhan, kami berkenan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucapkan syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. 大家请坐。 Jemaat dipersilakan duduk. 读经是从诗篇103篇第13节。父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏他的人。我们再读一次。父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏他的人。阿们。 Pembacaan Alkitab yang diambil dari Mazmur 103 ayat ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekali lagi, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. 我们来唱第二首诗歌，只是天父世界。 Kita angkat pujian nomor 2, Inilah Dunia Bapa.
Kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk pemerintahan Indonesia dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi di negara kita. Kedua, kita berdoa untuk pembaharuan kerohanian di setiap negara. Ketiga, kita berdoa untuk penginjilan yang dilakukan oleh jemaat dan juga hamba Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sampai pada hari ini Tuhan masih memberkati kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan juga kesempatan bagi kami untuk bisa beribadah. Terima kasih ya Bapa. Kami pada saat ini mau berdoa Tuhan, biar Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, khususnya untuk pemerintahan Indonesia, dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di Indonesia ini. Biar Tuhan memberikan hikmat, bijaksana kepada para pemimpin bangsa kami. Dan pada saat ini Tuhan kami juga mau berdoa, biar Tuhan juga memperbaharui setiap kerohanian dari setiap negara. Tuhan kami bersyukur lewat pandemi COVID-19 ini, banyak orang boleh diperbaharui kerohaniannya. Mereka boleh semakin dekat kepada Tuhan. Kami mau berdoa supaya Tuhan yang terus memberkati mereka, sehingga mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga datang ke hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur, berterima kasih untuk penginjilan yang masih dilakukan di dalam masa-masa yang sulit ini. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau memberkati untuk setiap hamba-hambamu, baik jemaat Tuhan, maupun hamba-Mu yang melayani. Tuhan Engkau berkati ya Bapa, baik hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan maupun jemaat Tuhan, Tuhan pakai mereka secara luar biasa di dalam memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua doa syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian yang ketiga, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bergerak
setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang beriman, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.大家请站立。 Jemaat kami undang untuk berdiri. 使徒信经， Pengakuan iman rasuli. 我信信上上帝帝全全能能的父的父，，创创造造天天地的地的主。主。我信信我主我主耶耶稣基稣基督督，上上帝的帝的独独生生者者，因因圣圣灵灵感感应应，如如同同真理真理玛利亚玛利亚所生所生，，在本在本丢丢比拉比拉多多手手下下受受难难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Calik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 请经文。众人中间有一个会大说：“父子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着。无论在在哪里哪里，
会说会说让弄他弄他，让他把到他碎。会赶出去，他们却是不能。耶稣说：“嗨，不信的时代呀！我在你们这里要待几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。”他们就带了他来。他一见耶稣，跪便叫他重重的咒风刀在地上翻来覆去，沟沟中流沫。耶稣问他父亲说：“他得这病又多少日子呢？”回答说：“从小的时候。”归路者，他拜他能在火里，所以要迷他。你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。耶稣对他说：“你若能信，在信的人凡事都能。”孩子的父亲李氏喊着说：“我我信，信，但我信不住，求助帮助。”阿门。阿门。 Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Amin. Jemaat dipersilakan duduk. 我们赞美神，我们唱第4首诗歌。 Kita angkat pujian yang keempat, "Papa, aku mengasihimu." 爸爸，我爱你。 Dengan masa mudaku hari yang berbahagia, saat yang gembira tak gelisah. Ini telah dewasa berbakti untuk negara. Terima kasih atas jasa Bapa. Bapa, aku mengasihimu, dimanapun tetap ku ingat.
kasih Bapa yang dihormati. Bapa wahai, Bapa wahai, ulun haju moto senyanyi. Bapa wahai, Bapa wahai, koyong yang haji Yesus Tuhan. 接下来是正道。 Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih. Pada hari ini kembali kami diingatkan untuk merayakan Hari Papa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena pada kesempatan ini kami boleh mengenang kembali bagaimana didikan daripada seorang Papa kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami, sehingga melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan, kami sebagai anak, sebagai Papa, kami diingatkan peran kami di dalam keluarga. Terima kasih Bapa, Engkau yang menolong kami semuanya. Supaya ketika mendengarkan firman-Mu ini, kami bisa menyimpan dalam hati dan mau melakukannya. Tuhan yang menolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kami mengucapkan selamat Hari Papa atau selamat Hari Ayah bagi kita atau bagi kaum Bapak yang sudah menjadi ayah atau akan menjadi ayah. Nah, baiklah tema kita pada hari ini yaitu orang tua yang bertanggung jawab. Jadi di sini saya memberi tema orang tua karena yang hadir juga ada kaum ibu. Jadi orang tua atau ayah yang bertanggung jawab. Kemudian kita akan membaca firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan yaitu dari Efesus pasal 6 ayat 4 dan juga Kolose pasal 3 ayat 21, juga Amsal pasal 13 ayat 24. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dari Efesus pasal 6 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Lalu Kolose pasal 3 ayat 21, demikian firman Tuhan. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kemudian Amsal pasal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga itu adalah sangat penting di dalam kehidupan anggota-anggota keluarganya. Oleh karena itu, pentingnya keluarga, maka setiap anggota keluarga itu harus melaksanakan tugas mereka masing-masing. Sebagai ayah, harus melaksanakan tugas mereka sebagai ayah. Sebagai ibu, harus menjalankan tugasnya sebagai ibu dengan baik. Dan sebagai anak, juga harus menjalankan tugasnya sebagai anak. Namun pada pagi hari ini kita akan mendengar atau melihat bagaimana peran ayah secara khusus. Peran ayah atau peran orang tua secara khusus yang akan kita lihat. Nah, jika orang tua atau ayah gagal menjalankan perannya, kita tahu bahwa banyak anak-anak akan menjadi sulit dikendalikan. Karena peran daripada orang tua itu tidak dijalankan dengan baik. Dan lebih buruk lagi, dia akan menjadi seorang calon penjahat jika ayah tidak menjalankan perannya dengan baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, anak adalah generasi penerus. Kalau seorang ayah tidak menjalankan tugasnya dengan baik,
maka kemungkinan besar anaknya ini akan menjadi perusak masyarakat. Nah, di Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu diadakan satu survei tentang keluarga-keluarga. Nah, karena orang tua kurang berfungsi sebagaimana mestinya, maka potensi anak 2-3 kali lebih besar untuk masuk ke dalam penjara karena kelakuan mereka. Dan sebagian besar lagi kecanduan obat terlarang. Dan banyak lagi yang tidak bisa tamat SMA dengan baik. Untuk anak perempuan, mereka hamil di luar nikah karena orang tua kurang berfungsi, kurang berperan ketika mereka masih di dalam masa pertumbuhan. Dan banyak anak-anak mereka mengalami gangguan mental. Dan banyak juga akhirnya bunuh diri dengan kondisi yang sangat mengenaskan sekali. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dengan survei ini membuktikan bahwa peran orang tua atau peran ayah itu sangat penting sekali. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 21 yang tadi sudah kita bacakan, di situ dikatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Di sini Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Kolose supaya mereka jangan membangkitkan amarah daripada anak-anaknya. Karena Paulus melihat kondisi di Romawi pada waktu itu, mereka punya satu kebiasaan di dalam dunia kebapaan atau patriark, di mana bapak mempunyai hak penuh untuk memperlakukan anaknya bagaimana. Jadi diingatkan kepada bapak-bapak supaya jangan karena perbuatan mereka membangkitkan amarah atau membuat sakit hati daripada anaknya. Seorang bapak di Romawi itu sangat bebas memperlakukan anaknya. Misalnya seorang ibu ketika melahirkan seorang anak, bapaknya sesuka hati apakah dia mau lihat atau tidak. Bisa saja dia mau lihat, bisa saja dia mau pergi begitu saja tanpa melihat anaknya. Nah, saudara yang terkasih, secara psikologis anak ini merasa ditolak oleh papanya. Makanya dia pada akhirnya dia bisa menjadi seorang yang kurang perhatian. Dan pada akhirnya dia akan mencari di mana akan mendapat perhatian daripada orang atau figur seorang ayah. Nah, dari survei tentang pengasuhan seorang ayah terhadap anak itu mengatakan bahwa dari survei yang diadakan ada 27,9% itu hanya ayah yang melakukan pengasuhan kepada anak. Sementara untuk ibu ada 36,9% yang melakukan tugasnya dengan baik. Ini berarti ada kekosongan di dalam diri anak-anak sehingga mereka membutuhkan satu orang yang menjadi pengisi di dalam kekosongan dirinya. Mereka membutuhkan figur seorang ayah, membutuhkan figur seorang ibu, membutuhkan figur seorang orang tua. Nah, saudara yang terkasih, makanya di dalam Efesus pasal 6 dikatakan, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Nah, saudara yang terkasih, Paulus mau mengingatkan bahwa tanggung jawab mendidik anak bukan hanya kepada ibu saja, tapi ayah juga bertanggung jawab untuk mendidik anak. Tapi kalau kita lihat di dalam dunia kita pada saat ini, selalu dianggap bahwa pendidikan anak itu adalah tugas seorang ibu. Karena mereka beranggapan bahwa ibu lebih banyak waktunya bersama dengan anak. Oleh karena itu bapak-bapak sepertinya meninggalkan tanggung jawab mereka untuk mendidik anak. Tetapi Paulus di dalam Efesus pasal 6 ini mengingatkan bahwa tanggung jawab ayah itu juga perlu
ayah bertanggung jawab dalam pendidikan anaknya itu. Sebab ayah itu adalah wakil Allah yang kelihatan bagi anak-anaknya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, selalu diceritakan tentang peranan seorang ayah di dalam mendidik anak-anaknya. Kenapa? Karena dari seorang ayah yang mereka lihat, mereka bisa belajar tentang Allah. Oleh karena itu, seorang anak yang kehilangan figur ayah, mereka sama sekali tidak tahu bagaimana Allah itu. Mereka tidak punya satu bayangan tentang seorang ayah yang baik, seorang Allah yang baik. Dia tidak akan tahu bagaimana Allah itu begitu baik karena dia tidak merasakan ayahnya yang berperan menjadi seorang yang baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada seorang pemuda ketika dia akan memasuki sekolah teologi, dia melewati fase penyisihan dari satu ke satu tempat. Mulai dari ujian tertulis sampai ke tes psikologis. Nah, waktu tes psikologis ternyata dia bermasalah. Masalahnya tentang figur dia tentang seorang ayah. Kenapa? Karena di situ dikatakan bahwa figur dia tentang seorang ayah itu sama sekali tidak jelas. Karena walaupun dikatakan dia bersama-sama dengan ayahnya dari kecil sampai dia dewasa, tapi figur dia tentang Allah itu salah. Karena dia tidak menemukannya di dalam diri ayahnya. Oleh karena itu dia katakan ayah Allah. Berarti Allah itu adalah kejam. Karena dia melihat ayahnya di rumah sangat kejam terhadap ibunya. Jadi bagi dia Allah itu adalah Allah yang kejam. Allah yang suka memukul. Allah yang suka memakai tangan untuk menghantam. Nah, saudara-saudara yang terkasih, begitu berpengaruhnya peran seorang ayah. Karena dia bisa menggambarkan bagaimana kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan anaknya. Kalau anak-anak sudah salah konsep tentang ayah, maka konsep dia tentang Allah itu pun kebanyakan adalah salah. Kecuali kalau dia dilahirkan dalam satu keluarga Kristen dengan didikan yang baik, masing-masing melakukan perannya dengan baik. Dia punya satu pandangan tentang Allah itu sangat baik sekali. Tetapi ada juga keluarga Kristen yang tidak peduli, di mana ayahnya tidak menjalankan perannya, ibunya juga tidak menjalankan perannya. Akhirnya anaknya tidak bisa mendapat hal yang jelas tentang Allah. Ada juga keluarga yang non-Kristen. Bagaimana? Dari kecil dia melihat ayahnya begitu keras di dalam didikannya. Bagaimana ayahnya begitu keras terhadap ibunya. Dia punya satu gambaran tentang ayah yang begitu kejam. Lalu bagaimana? Baik keluarga Kristen yang tidak menjalankan fungsinya, atau papa mamanya tidak menjalankan fungsinya, atau keluarga non-Kristen yang tidak jelas-jelas tidak menjalankan fungsinya, menggambarkan sebagai seorang Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, satu hal yang bisa menolong mereka adalah ketika anak itu bertobat, sehingga dia punya pengenalan tentang seorang ayah. Bagaimana kalau seorang anak yang waktu lahir ayahnya sudah meninggal? Dia harus mendapat satu figur seorang ayah dari tengah-tengah keluarganya atau dari sahabat orang tuanya. Bisa dikatakan sebagai orang tua angkat, supaya dia punya gambaran yang jelas tentang Allah itu Allah yang bagaimana. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, bagi kita yang sudah pernah membawa anak kita untuk dibaptiskan waktu kecil, biasanya pendeta ada bertanya. Dalam pertanyaan sebelum diadakan baptisan, biasanya ditanya, apakah engkau bersedia membawa anakmu di dalam persekutuan, di dalam gereja? Apakah engkau bersedia mendidik dia di dalam kebenaran Tuhan? Apakah engkau bersedia membawa dia di dalam kebenaran Tuhan?
Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu maksudnya orang tua harus bertanggung jawab terhadap kerohanian anaknya. Orang tua yang harus melihat kerohanian anaknya. Dan sekaligus orang tua juga bisa membawa figur Allah itu lewat diri mereka. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua atau seorang ayah di dalam kehidupan keluarga? Yang pertama, orang tua atau ayah harus hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam Efesus pasal 5 ayat 18 dikatakan, janganlah kalian mabuk oleh anggur, sebab itu akan merusak kalian. Sebaliknya, hendaklah kalian dikuasai oleh Roh Allah. Nah, di sini Paulus katakan orang yang mabuk, ya. Kenapa dia pergunakan janganlah kalian mabuk oleh anggur? Kenapa Paulus menggunakan orang yang mabuk? Karena orang yang mabuk tidak bisa berpikir panjang. Orang yang mabuk tidak bisa mengendalikan diri. Orang yang mabuk tidak bisa melakukan hal yang benar dengan baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Paulus katakan, hendaklah engkau dikuasai oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus membuat seseorang peka kepada suara Tuhan, membuat seseorang menjadi hormat kepada Tuhan, membuat seseorang menjadi takut kepada Tuhan atau menghormati Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, maka hidupnya tidak akan sembarangan. Tangannya juga tidak akan sembarangan dia pergunakan. Yang dia lakukan itu adalah untuk Tuhan. Segala sesuatu yang dia lakukan hanya untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, seorang ayah ketika dia sudah hidup dikuasai oleh Roh Kudus, maka dia akan membawa keluarganya pada kekudusan hidup yang sudah dia rasakan bersama dengan Tuhan. Seorang ayah adalah seorang imam yang akan mendoakan anak-anaknya dan keluarganya. Seorang ayah adalah seorang imam yang juga membawa firman Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Itulah seorang ayah yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian seorang ibu bagaimana? Seorang ibu yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dia akan melayani keluarganya dengan sukacita. Walaupun kita melihat dewasa ini, seorang ibu juga turut bekerja, sehingga mereka juga bisa menyisihkan waktu untuk melayani keluarga dengan sebaik-baiknya. Seorang ibu juga bisa menjalankan panggilan dia sebagai seorang ibu kepada keluarganya dengan setia. Lalu bagaimana anak-anaknya? Anak-anaknya ketika berada di dalam pimpinan orang tuanya yang benar, maka mereka akan menghormati ayahnya, menghormati ibunya, menghormati orang tuanya. Bahkan mereka dengan sukacita akan melayani orang tuanya. Dan bahkan mereka akan mengasihi orang tuanya. Karena apa? Karena orang tuanya sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan melayani anak-anaknya dengan penuh sukacita. Lalu hal kedua yang akan dilakukan oleh orang tua yaitu mendidik anak dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kata didiklah itu juga berarti asuhlah, atau juga berarti berilah, atau bisa berarti berilah makanan yang bernutrisi. Ingatlah, makanan yang bernutrisi. Anak tidak secara otomatis akan menghormati orang tua. Kenapa? Karena banyak sekali godaan atau tantangan. Apalagi zaman sekarang ini. Anak dengan bebas tanpa pengendalian orang tua bisa belajar segala sesuatu dari HP yang dia miliki. Mereka bisa belajar segala sesuatu.
Kalau lepas kontrol dari orang tua, maka anak akan menjadi brutal. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, orang tua hendaknya memberikan nutrisi yang baik kepada anaknya. Nutrisi yang baik yang bagaimana? Yaitu peran kita sebagai imam, peran kita sebagai ibu, kita jalankan dengan penuh sukacita. Kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak kita. Kita berusaha membawa anak kita kepada Tuhan di dalam kekudusan, hidup di dalam kekudusan. Bagaimana menjaga kekudusan hidup itu? Oleh karena itu, di Amsal pasal 13 ayat 24 dari firman Tuhan yang kita baca tadi, dikatakan, siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Saudara-saudara yang terkasih, di sini maksud dari penulis kitab Amsal adalah ketika menghajar anaknya itu, yaitu apakah motivasi seorang tua ketika menghajar anaknya. Orang tua harus jelas motivasinya ketika memberikan pengajaran atau menghajar kepada anaknya, yaitu mengasihi anaknya. Bahkan di Alkitab dikatakan, kalau engkau tidak dinasihati atau tidak diingatkan, berarti engkau adalah anak-anak gampang. Justru karena orang tua mengasihi, makanya dihajar, diingatkan di mana yang salah. Oleh karena itu, sebagai anak-anak, kita harus belajar menerima. Kenapa orang tua menghajar kita? Tentu mereka mengasihi. Karena mereka ingin kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ketika seorang orang tua bisa mengasihi anaknya, dia akan menghajar anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Dia akan mengajarkan anaknya demi kebaikan anaknya. Dia akan mengajarkan anaknya karena dia mengasihi anaknya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika orang tua menghukum anaknya, selalu ingat bahwa kita sedang mendidik anak kita untuk berada di dalam jalan Tuhan, untuk mengerti bahwa nasihat orang tua itu adalah yang terbaik, untuk mengerti bahwa ajaran Tuhan itu adalah yang terbaik. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa di dalam Alkitab kita juga bisa belajar dari beberapa keluarga, dari beberapa ayah. Yang pertama, kita akan belajar dari Imam Eli. Kita tahu Imam Eli seorang yang memimpin di dalam rumah ibadah, tetapi dia gagal mendidik anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Dia gagal, karena di Alkitab dikatakan dia selalu melihat anaknya melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Eli? Sebagai seorang imam, sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga, dia hanya mengatakan kepada anaknya, saya mendengar dari orang bahwa engkau melakukan ini dan ini. Apakah engkau bisa tidak melakukannya? Nah, saudara yang terkasih, Imam Eli tidak tegas kepada anak-anaknya. Sehingga ketika orang mau membawa korban persembahan kepada Tuhan, langsung anak-anak Imam Eli menyuruh orang-orang suruhannya mengambil bagiannya. Karena apa? Karena itu juga melanggar peraturan. Karena bagi mereka pada waktu itu sesudah korban persembahan diberikan, maka akan diberikan bagian imam. Tetapi anak-anak Imam Eli tidak mengindahkan semuanya itu. Dia mau apa yang dia inginkan, itulah yang terjadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sungguh sangat sedih. Bisa dikatakan seorang imam, tapi gagal mendidik anak-anaknya. Kemudian kita juga mau belajar bagaimana dari Ayub. Ayub dikatakan seorang yang saleh. Dan kita tahu bahwa Ayub melakukan segala sesuatu dengan baik. Dan bahkan di Alkitab dikatakan Ayub adalah orang yang benar di mata Tuhan.
Nah, saudara yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Ayub sebagai seorang ayah atau sebagai seorang imam di dalam keluarga? Sebagai kepala keluarga, apa yang kita bisa pelajari dari Ayub? Yaitu Ayub melakukan hal yang terbaik. Dikatakan bahwa setiap kali anak-anaknya mengadakan pesta porah, keesokan pagi-pagi dia selalu bangun pagi-pagi membawa korban persembahan untuk penghapusan dosa. Karena dia berpikir, mana tahu pada waktu mereka mengadakan pesta, anak-anaknya ada melakukan dosa. Oleh karena itu dia pagi-pagi benar sudah datang membawa korban persembahan untuk bisa menghapus segala dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Ayub memberikan satu teladan yang baik. Bukan hanya dia takut kepada Tuhan, tapi dia juga berperan sebagai imam yang sangat luar biasa, yang sampai memperhatikan sedemikian tentang kerohanian anak-anaknya. Nah, bagaimana dengan kita sebagai imam? Apa yang bisa kita lakukan? Kemudian dari respon Soria yang kita baca pada hari ini, juga menceritakan seorang ayah yang berjuang bagaimana untuk bisa mendapatkan kesembuhan anaknya yang dikatakan kerasukan roh jahat. Dikatakan bahwa ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan bisa memulihkan anaknya. Dia katakan, setan yang ada di dalam tubuh anaknya itu setiap kali membantingkan tubuh anaknya itu. Sampai pada akhirnya anaknya itu dari mulutnya keluar busa. Dan waktu dia kerasukan, dikatakan giginya berkertakan. Kemudian tubuhnya kejang-kejang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, papanya pasti sangat susah hatinya. Sebagai seorang ayah yang memperhatikan anaknya, dia pasti tahu bagaimana penderitaan daripada anaknya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ayahnya tidak segan-segan mencari Tuhan Yesus untuk pemulihan daripada anaknya. Nah, saudara yang terkasih, dari 3 orang tokoh ini, kita mendapat 2 orang tokoh berperan sebagai ayah yang baik. Dan 1 sebagai ayah yang gagal. Oleh karena itu, mari kita semua, secara khusus sebagai kaum bapak, apakah kita sudah menjalankan peran kita menjadi papa yang baik bagi anggota keluarga kita? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi anggota keluarga kita? Yaitu dengan cara memberikan teladan hidup yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian memperhatikan anak-anak kita, memberikan kasih sayang kepada mereka, mendidik anak kita, menggiring mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa menjadi seorang ayah yang baik. Jadilah seorang ayah yang baik, seorang ayah yang bertanggung jawab. Selamat Hari Ayah bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Pada siang hari ini, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami, bagaimana kami sebagai orang tua, khususnya sebagai seorang ayah, di dalam menjalankan peran kami. Karena itu juga bisa memberikan gambaran kepada anak-anak, bagaimana Allah di mata mereka. Bapa, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami.
Jika selama ini kami sudah tidak menjadi teladan yang terbaik, kami tidak memberikan contoh yang baik, Tuhan, Engkau ampunkan kami. Biarlah Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini, kami diingatkan sehingga kami pulang, kami bisa menjadi seorang ayah yang baik. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua. Tuhan jadikan mereka menjadi saluran berkat bagi anak-anak mereka. Terima kasih Bapa, Engkau pimpin kami dalam menjalankan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.我要把甘心祭献给你，耶和华，我要称赞你的名，这名本为美好。 Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. 唱诗与奉献，我们奉献最好的给神。 Kita angkat pujian dengan apa akan kubalas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati
bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Jemaat kami dan berdiri, kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, sebagaimana Engkau telah mengajar kami, mendidik kami sebagai anak-anak-Mu. Anak-anak sebagai orang tua boleh mendidik anak-anak kami dengan baik. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa kami, Bapa yang telah memberikan contoh bagi kami. Engkau telah mengorbankan anak-Mu untuk menyelamatkan kami, dan Engkau telah melayakkan kami anak-anak-Mu untuk memanggil Engkau sebagai Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa dalam surga, sebagaimana juga firman Tuhan telah mengajarkan kami untuk memberikan persembahan, menyediakan persediaan di dalam rumah-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuntun dan sertailah Tuhan, bila Engkau mengurapi dan memberkati persembahan kami pada pagi hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. 但愿上帝祝福我们所奉献的一切财物，分别为神用在圣工，我唱神国荣耀主名。我们唱第6首诗歌， Kita angkat pujian nomor 6, Bapa Surgawi. 亲爱的天父。 Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. 亲爱的天父，教导我认识你，你的爱何等长阔高深。亲爱的天父，教导我更明白你对我的爱何等深切。 在我的生命中所经历的一切，你请我教导我，你常与我同在。我愿一生一世献上感恩的心，以你的一生一世得到的美赏。 Semua yang terjadi
menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. 主祷文三一颂祝福。 我们在天上父，愿人不尊的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同有共属，万有之源，万福之本。 Jemaat yang terkasih, kita akan terima berkat daripada Tuhan. 我们领受上帝的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动常与你们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah yang memberkati menyertai engkau mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Baik, jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan warta. Pertama, kami hamba Tuhan dan juga majelis mengucapkan selamat Hari Ayah bagi kita semua kaum ayah. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat kepada kita untuk bisa melakukan tugas kita, peran kita di dalam keluarga. Kemudian kedua, kami hamba Tuhan dan majelis juga mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudari yang sudah beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian doa malam tetap kita adakan Rabu malam, yaitu pukul 7.30 malam. Kiranya kita bisa tetap setia di dalam doa kita di rumah masing-masing. Kemudian yang terakhir, yaitu bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, bisa men-scan barcode yang sudah ada di layar kaca, atau juga bisa mentransferkan persembahannya ke rekening yang sudah ada, atau juga bisa mengantarkannya ke pastori supaya diantarkan kepada bendahara. Terima kasih, sekian, Tuhan Yesus memberkati.
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh